Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Saputra, di channelnya Josap89. Kali ini kita akan membahas mengenai teori 10 kesalahan tidak disadari saat menulis CV. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, untuk teman-teman semua bisa membantu channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga di-sharing kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Teori 10 kesalahan tidak disadari saat menulis CV. Ini sering terjadi pada kalian semua, mahasiswa yang sudah lulus, fresh graduate, ataupun karyawan yang sudah bekerja dan ingin mencari pekerjaan baru. Kita bahas mulai yang pertama. Sebelum membahas mengenai pertama, sumber ini saya ambil dari IG-nya Iman Usman, CPO Ruang Guru. Pada waktu itu saya mengikuti program beasiswa Iman. Jadi dia udah 2 kali ngadain, tahun kemarin sama tahun ini. Alhamdulillah saya belum dapat kesempatan. Dan beberapa pengalaman dari yang saya pernah temui dan saya lakukan. Baiklah, kesalahan yang pertama adalah mencantumkan tanggal lahir, usia, agama, gender, suku, berat badan, status pernikahan, dan tinggi badan, dan lain-lainnya. Kenapa ini menjadi kesalahan yang pertama? Jangan pernah mencantumkan hal-hal yang bersifat personal secara spesifik kalau tidak diminta oleh perusahaan atau lembaga yang kalian lamar. Yang kedua, rawan terjadinya diskriminasi dan penilaian bias terhadap kamu semua. Mohon dihindari. Kesalahan kedua adalah memberikan penilaian subjektif terhadap kalian yang Anda miliki. CV itu seharusnya bersifat faktual dan objektif. Tidak boleh ada pendapat pribadi mengenai seberapa level ataupun master kamu dari kemampuan yang kamu miliki. Baik itu kompetensi pribadi, misalnya kayak kemampuan berbahasa, soft skill, penguasaan software, dan kompetensi yang lainnya, yang biasanya dinilai dengan kata-kata aktif atau pasif, sedang, cukup, maupun mahir. Nah, jika seandainya kalian ingin mencantumkan penilaian terhadap kemampuan dan kompetensi pribadi, lebih baik disertakan dengan adanya penilaian dari lembaga yang sudah kredibel, yang dapat menjustifikasikan keahlian Anda tersebut, misalnya adanya hasil tes, adanya sertifikasi. Kesalahan ketiga, menggunakan background CV yang berwarna dan font yang tidak lazim. Saya juga tidak tahu. Dulu awal-awal pada waktu selesai kuliah, saya memang mendapat masukan bahwa kamu bikin aja CV yang kreatif gitu. CV yang menarik gitu. Menarik seperti apa? Kreatif seperti apa? Ya, saya searching, saya lihat CV-nya teman, CV-nya kakak seperti ini. Dan saya juga tidak akan pernah bertanya sumbernya dari mana ini, karena mereka pasti akan bertanya juga. Ya, saya dapatnya seperti ini dari ini. Jadi tidak ada sumber pasti di mana CV yang sudah beredar di Indonesia ini adalah satu orang yang bikin atau banyak orang. Oleh karena itu, kita harus mengubah mindset di mana CV itu harus sekreatif mungkin. Tanda kutip ya, dan ada beberapa nanti kita akan jelaskan di belakangnya. Salah satunya adalah kita harus dapat membedakan CV yang mana sektor kreatif dan mana CV yang sektor profesional. CV untuk sektor kreatif dituntut untuk menunjukkan hasil kreativitas dari pelamar, misalnya kegiatan atau pekerjaan kreatif yang sudah dilakukan. Ide-idenya sudah diciptakan, boleh menggunakan layout berwarna maupun font-font tertentu. Pekerjaan ini biasanya sesuai untuk CV sektor kreatif, yaitu misalnya advertising, branding, fotografi, film, dan lain-lain. Kemudian untuk CV sektor profesional sendiri ini adalah digunakan untuk posisi yang cenderung konvensional, misalnya financial, consulting, teknik, riset, dan lain-lain. CV profesional ini dibuat dengan layout yang lebih rapi, kemudian warna itu mungkin hanya tulisannya hitam, kertasnya putih, kemudian fontnya pun biasanya yang dipakai senormalnya mungkin Times New Roman, Libri, seperti itu. Jadi tidak aneh-aneh, melengkung-lengkung kaligrafi, dan tidak perlulah itu. Nah, jika Anda ingin melihatkan sisi kreativitas Anda, ataupun di situ ada kegiatan yang memang mendukung kreativitas Anda, cukup tambahkan di media lain. Salah satunya adalah portfolio. Portfolio ini kita akan bahas setelah kita bahas ini semua. Oke, lanjut kesalahan keempat, yaitu adalah menggunakan akronim yang tidak lazim. Akronim ini adalah singkatan dari sebuah kalimat tertentu. CV yang baik itu adalah CV yang jelas, tidak membingungkan artinya. Baca dianggap paham apa yang kita tulis di CV. Jadi jangan sampai staf HRD atau manajer HRD di perusahaan yang kita lamar itu bingung. Apa ini singkatannya? Tidak ada penjelasannya.
Kemudian setiap CV yang mencantumkan organisasi ataupun deretan prestasi atau pengalaman tentu tidak hanya menggunakan singkatan, misalnya contoh HIPMI, HMI, KNMI, ITC, dan sejenisnya, tetapi harus diberikan dalam penjelasan lebih lanjut. Ya, lebih baik ada penjelasan singkat juga, misalnya satu kalimat mengenai kegiatan tersebut. Misalnya kita ambil contoh HIPMI, itu harus jelaskan HIPMI itu apa. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, itu harus dijelaskan. Kemudian di bawahnya, ikuti kegiatan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, wilayah Surabaya, yaitu adalah gini. Cukup satu kalimat saja, supaya orang membaca CV kita paham, oh dia pernah ikut ini, seperti itu. Lanjut, kesalahan yang kelima adalah mencantumkan seluruh riwayat pendidikan. CV yang baik itu memiliki space yang terbatas, tidak terlalu panjang. Idealnya adalah 1 halaman, maksimal itu 2 halaman. Oleh karena itu, kita harus benar-benar efisien dalam mencantumkan informasinya, terutama riwayat pendidikan. Ini untuk kalian yang masih fresh graduate, yang belum punya memiliki pengalaman bekerja, cukup mencantumkan 2 informasi pendidikan, yaitu pendidikan SMA kalian dan pendidikan S1 kalian. Kalau kalian S2 cukup S1 dan S2 kalian. Kalau misalnya kalian baru lulus ya, jadi tidak ada pengalaman bekerja. Kemudian yang informasi riwayat pendidikan untuk kalian yang sudah bekerja dan pengen melamar pekerjaan lain, itu yang cukup kalian cantumkan dan cukup 1 informasi dari pendidikan yang paling tertinggi yang kalian raih. Misalnya kalian raih S1, sudah cantumkan saja cukup S1. Kalian sudah lulus S2, ya sudah cantumkan S2 kalian. Tidak perlu mencantumkan TK, SD, SMP, SMA. Kan kalau PAUD mungkin mau dimasukkan juga, janganlah. Yang berikutnya yang keenam, jangan mencantumkan foto kecuali secara spesifik diminta. Seperti yang sudah dibahas di awal, bahwa jangan pernah mencantumkan foto atau identitas yang jika memang tidak tidak disuruh menggunakannya, karena itu akan memicu adanya bias penilaian terhadap kalian. Kalaupun harus dicantumkan, lebih baik lampirkan pada dokumen terpisah, bukan di CV ya, kecuali tempat yang dituju memiliki format CV tertentu. Pengalaman saya, beberapa perusahaan itu memang memberikan formulir ataupun semacam isian yang harus kita isi. Sebetulnya isinya sama kayak CV yang kita buat, tapi di situ ada tambahan seperti kita harus membuat foto, kita harus mencantumkan biodata diri yang itu sangat rinci sekali, seperti nama bapak ibu siapa, nama saudara kandung siapa, kelahirannya. Banyak lah, lebih spesifik gitu. Tapi ada juga, kalau saya ingin jelaskannya, adalah beberapa pekerjaan memang yang dibutuhkan hanya foto aja, seperti model dan aktor. Yang ketujuh, menuliskan posisi tanpa menjelaskan capaian saat memegang posisi tersebut. Nah, ini sering terjadi ini. CV yang baik bukan hanya sekedar mendeskripsikan pengalaman, tetapi yang bisa mendemonstrasikan dampak atau impact yang berhasil kamu capai saat memegang peran tersebut. Kesalahan yang ditulis di sini seringkali diulang, yaitu hanya menuliskan pengalaman posisi yang dilakukan. Contoh ini ya, Finance Manager Project ABC. Kebanyakan seperti ini, tidak menjelaskan Finance Manager Project ABC itu seperti apa. Tapi ada juga seperti ini, menuliskan Finance Manager Project ABC. Kemudian di bawahnya tulis bertanggung jawab untuk melakukan penggalangan dana, menyiapkan laporan keuangan dan mengontrol pengeluaran Project ABC. Ada seperti ini. Apakah kedua ini salah? Kurang lengkap menurut saya. Jadi ada caranya supaya apa yang kalian tulis ini dapat mendemonstrasikan dampak atau impact-nya. Nah, oleh karena itu ada rumusnya. Yang pertama, responsibility ditambah dengan result sama dengan impact. Contohnya seperti ini, Finance Manager Project ABC. Nah, responsibility-nya adalah melakukan penggalangan dana kegiatannya, dan resultnya
mendapat 100 juta. Impact-nya apa? 10% di atas target. Yang kedua, responsibility menyiapkan laporan dan mengontrol pengeluaran. Resultnya penghematan 25% dari anggaran. Impact-nya apa? Lulus audit tanpa catatan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menggunakan rumus ini supaya tim HRD atau orang yang membaca CV kita itu ternyata dia sebagai ini, pekerjaan ini, hasilnya ini, ternyata impact-nya ini. Yang ke-8, tidak menjelaskan gap pada CV. Gap di sini maksudnya adalah jeda kosong antara sebuah pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Jika baru lulus atau baru berhenti dari sebuah pekerjaan, wajar jika ada gap untuk mencari pekerjaan. Namun, jika terlalu lama gapnya, lebih dari 6 bulan, biasanya akan menjadi pertanyaan. Kalau memang hal tersebut intensional, misalnya kamu memilih mengambil jeda dan melakukan traveling atau kegiatan sosial, setidaknya juga dituliskan juga. Disarankan jika lama menganggur tetap mengisi waktu dengan hal positif, jadi relawan, training, baksos, dan lain-lain. 9. Kesalahan grammar dan pengejaan yang signifikan. Dari sebuah CV, kita bisa tahu sedikit banyak tentang orang tersebut. Jika berbagai kesalahan ditemui dalam CV-nya, biasanya akan bikin turn off. Orang malas membaca ya. Dari dokumen lamaran kerjanya perusahaan akan dapat menilai seperti apakah kandidat yang cukup teliti dan dapat diandalkan. Dari CV saja itu. Cek berulang kali solusinya ya. Pastikan tidak ada kesalahan. Caranya, orang lain yang berbayar membantu review. Yang ke-10, yang sering kesalahannya CV yang terlalu panjang. Bisa berlembar-lembar, 5 lembar, 3 lembar. Ini karena biasanya teman-teman ini terlalu idealis terhadap pengalaman yang didapatkan selama ini. Jadi pengalaman yang banyak memang sangat keren kalau misalnya dicantumkan seperti itu. Nah, tapi yang paling baik adalah yang paling powerful dan relevan terhadap apa yang kamu lamar. Jadi yang tidak sesuai itu ya kamu harus tega membuangnya. CV yang panjang tidaklah keren karena perusahaan tidak memiliki waktu yang banyak untuk membaca berlembar-lembar. Ini benar betul. Idealnya itu cukup 1 dan 2 supaya nanti kamu langsung bisa masuk ke tahap berikutnya. Karena yang melamar tidak hanya kamu, bisa ribuan, jutaan, macam-macam. Penulisan CV harus memperhatikan konteksnya. Jika memang diminta untuk mencantumkan seluruh informasi, cantumkan. Tapi kalau tidak perlulah sok-sokan untuk mencantumkan semuanya. Penulisan CV harus memiliki tujuan. Ini jelas. Jika mendaftar untuk keperluan riset biasanya, atau menjadi seorang dosen, atau untuk sertifikasi yang lingkungannya akademisi, itu memang biasanya membutuhkan CV yang lengkap. Tapi cara ini juga bisa kalian terapkan di CV tersebut. Apalagi rumus yang tadi, responsibility ditambah dengan result, hasilnya impact. Rumus itu bisa dipakai juga. Ya, terakhir deh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share informasi ini supaya channel ini terus membuat konten-konten yang lebih menarik untuk kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.